Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para bapak dan para ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas KPP Pratama Yogyakarta yang semoga mendapatkan limpahan berkah, rahmat, ridho, ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, ini luar biasa ya, di sela-sela kesibukannya dan juga aktivitasnya yang cukup melelahkan, namun Bapak Ibu tetap bisa menjaga salah satu kewajibannya, yaitu sholat asar berjamaah, kemudian dilanjut dengan thalabul ilmi. Man sholat bardaini, barang siapa yang sholat barud, ya sholat barud itu ada dua. Yang pertama adalah subuh dan yang kedua adalah asar ya. Fahuwa fi dhimmatillah, siapa yang benar-benar menjaga dua sholat ini Bapak Ibu, maka Allah menjadi garansi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dalam tanggungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Para Bapak dan Ibu, dan kita bersyukur alhamdulillah di mana setiap amal soleh yang kita kerjakan ini tentunya atas dasar hidayah dan taufik dari Allah, sehingga kita bisa tetap untuk istiqomah dalam ketaatan, juga dalam hidayah, dan yang terpenting lagi kita juga selalu sehat walafiat ya. Sehat ini banyak yang dilupakan ya. Saya kebetulan kerjanya di rumah sakit Bapak Ibu ya. Jadi saya benar-benar dalam hidup ini menyimpulkan bahwa yang penting hidup itu memang sehat Pak ya. Nah, karena apalah artinya jabatan, pangkat ya, kedudukan, uang yang banyak kalau seandainya kita sakit. Betul nggak Pak kira-kira? Nah, makanya kadang orang lupa ya. Nah, pentingnya pengajian itu kita diingatkan Bapak Ibu ya, bahwa jangan sampai kita itu tertipu ya dengan kesenangan kenikmatan dunia yang gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Gurur itu menipu, ngapusi ya gitu. Nah, padahal sebetulnya ada yang lebih nikmat daripada tadi kedudukan, jabatan, pangkat, gelar ataupun harta yang banyak, yaitu ketika Allah memberikan kita nikmat sehat. Itu tidak ada Pak bandingannya nikmat sehat itu dengan pernak-pernik dunia yang begitu luar biasa. Tetap sehat itu yang paling utama ya. Makanya Nabi mengingatkan nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Apa itu? As-sihah wal faragh. Waktu sehat dan waktu punya kesempatan, waktu masih diberi umur. Maka kita alhamdulillah termasuk yang bisa menggunakan 5 kesempatannya sebelum datang kesempatan yang 5 berikutnya. Hayataka qabla mautika, waktu kita hidup sebelum datang kematian. Wasihataka qabla saqamika, waktu kita sehat sebelum kita sakit. Kemudian wasyababaka qabla haramika ya, waktu kita muda sebelum datang masa tua ya. Nanti pensiun ya Pak ya kalau sudah tua di sini. Ada yang mau pensiun bentar lagi di sini? Nah, tidak terasa ya. Kemudian apa? Wagina ka qabla fakrika ya. Kemudian waktu kita berkecukupan sebelum datang masa-masa kita kekurangan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi maka insya Allah sesuai dengan tema kita di sore hari ini, orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mengingat kematian ya Pak ya. Jadi memang betul, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mereka sering mengingat kematian. Nah, ini insya Allah kita bahas. Namun tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah-hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya kira di luar masjid sana saja ya yang suka dengan tema ini. Ternyata jamaah Masjid Al-Ikhlas KPP Pratama juga suka yang namanya dengan mati ya. 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 Bapak Ibu sudah pernah mati belum? Belum pernah ya. Sebetulnya kita sudah ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum ya. Bagaimana kalian itu menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan hari kiamat, padahal kalian itu dulunya amwatan fa ahyakum. Kita itu awalnya mati, Bapak Ibu. Benar nggak, Pak? Ya. Kemudian fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kita itu berasal dari sesuatu yang mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Allah jadikan kita. Maka ini sebetulnya cukup untuk membungkam orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Alam nakhluqukum mimma immahin ya. Allah sering mengingatkan kepada kita, bukankah kalian itu diciptakan dari setetes mani yang hina ya. Kemudian kita jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu teknologi apapun sampai sekarang belum ada, Pak, yang bisa membuat seperti itu. Betul nggak, Pak? Ya, terus kita dari mana kalau tidak diciptakan? Ini aja bangku, meja ini, Pak. Kalau tidak diciptakan tidak ada ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi wajar kalau kita itu sering membahas kematian. Apalagi memang selain tadi kita juga berasal dari zat yang mati ya, sesuatu yang mati kemudian Allah hidupkan. Dan juga sebetulnya yang namanya kematian ini, Bapak Ibu, sesuatu yang memang pasti kita melaluinya kembali ya. Maka ketika kita diingatkan untuk tema-tema kematian, dan tidak hanya di sini saja ya, Pak ya. Jadi di masjid-masjid yang lain juga sering ya, karena memang esensi ajaran Islam itu mengingatkan kepada hari akhirat ya, Pak ya. Jadi kenapa di dalam hadis itu banyak sekali man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau diam ya. Kemudian maka muliakanlah tamumu ya. Kemudian maka hormatilah tetanggamu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tanpa spirit kita untuk mempersiapkan kematian kita, kita itu pasti akan dihinggapi kurang semangat untuk beramal soleh ya. Kemudian rakus terhadap dunia, dan yang berikutnya lagi adalah kita itu menggampangkan berbuat dosa. Makanya Allah jadikan di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian itu tujuannya itu adalah imtihan ya. Imtihan, ujian, Bapak Ibu ya. Ujian. Allah hanya ingin tahu di antara kita sekalian, siapa di antara kita itu yang baik-baik amalannya ya, yang bagus-bagus amalannya. Kalau tidak ada kematian, saya yakin manusia akan bebas ya. Akan bebas, akan bertindak semaunya ya, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak patut. Jadi Allah menciptakan kematian itu, di balik semua itu adalah rahmat ya. Rahmat dan juga imtihan agar kita itu menjadi orang-orang yang lulus ketika ujian kehidupan. Maka betul tadi sesuai tema yang disampaikan Bapak Ibu, bahwa sejatinya orang yang paling cerdas di dunia itu adalah orang yang selalu ingat mati, Pak ya. Nah, kita dalam sehari ingat mati berapa kali, Pak? Ada yang ingat terus ya? Ibu berapa kali, Bu? Ya, kadang kita lupa ya, Pak ya. Nah, diingatkan itu kalau sudah ada orang-orang kerabat atau keluarga kerabat terdekat kita yang tiba-tiba fajaatan ya, tiba-tiba meninggal dunia, baru kita. Kalau saya sudah profesinya ya, Pak ya, diingatkan terus karena di rumah sakit. Rumah sakit itu setiap hari yang meninggal minimal ya 4-7 Bapak Ibu ya. Itu setiap hari ya. Setiap hari 4-7. Belum lagi saya juga kadang ketika asisten sudah tidak bisa memandikan, saya selalu ikut membantu memandikan jenazah. Sudah ratusan hingga hampir ribuan Bapak Ibu yang saya mandikan ya. Jadi apalagi Covid ya, waktu Covid kemarin itu per bulan kita memandikan itu 100 jenazah, Pak. Ya, per bulan itu pas puncak-puncaknya. Ya, luar biasa itu, Masya Allah ya. Jadi ketika saya memandikan jenazah itu, saya selalu terbayang ya. Terbayangnya itu apa? Saat ini saya yang memandikan, besok giliran
giliran kita yang dimandikan ya, seperti itu. Mau tidak mau kita itu camat ya Pak ya, calon mati semua ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan juga oleh Baihaqi ya dalam kitab Az-Zuhud, bahwa Rasulullah bersabda bahwa kafa bil mauti wa'idun, cukuplah sebetulnya sebaik-baiknya nasihat itu adalah nasihat kematian Pak. Jadi kalau orang dulu itu walaupun belum sampai risalah, belum sampai dakwah, itu mereka itu dengan adanya kematian anggota keluarganya, mereka itu selalu berpikir Pak. Jadi kalau saya sering baca sejarah-sejarah terciptanya agama-agama di dunia itu ya, itu pada dasarnya itu penyebabnya salah satunya timbul itu adalah karena adanya kematian ya, karena adanya kematian Pak. Jadi karena adanya kematian kemudian timbullah agama ya, ada agama samawi, ada agama ardi ya, ada agama langit, ada agama buatan dunia ya, seperti itu. Karena mereka menyaksikan dalam kematian itu ada berbagai macam pelajaran ya, atau bahasa kitanya ibroh ya Pak ya. Jadi ada banyak sekali rahasia, ada banyak sekali misteri ya. Maka disitulah ada kalau disimpulkan itu ada sosok entitas yang memang tidak kita ketahui, bahwa kita itu tidak hidup sendiri ya, manusia tok gitu. Ada yang di luar kasat mata yang kita katakan hal yang gaib Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, cukup sebetulnya bagi orang yang berpikir ya, orang yang berpikir itu menjadikan nasihat kematian itu adalah sebaik-baiknya nasihat ya. Jadi kalau kita jeli, kita cerdas, kita pandai, maka sebetulnya dengan adanya kematian itu menjadi renungan yang besar buat kita tentang arti kehidupan. Karena barusan tetangga kami Bapak Ibu ada yang meninggal dunia juga ya. Beliau seorang pejabat ya, pejabat kaya raya, rumahnya gede ya, rumahnya gede. Terus saya tadi ngobrol sama teman-teman itu ketika takziah itu. Akhirnya yang kita usahakan selama ini mati-matian ya, dengan susah payah, ketika datang kematian ditinggalkan juga. Ada nggak Pak yang contohnya alfatnya dibawa dikubur? Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada yang dibawa Pak. Jangankan alfat yang gede ya, emas saja kan nggak akan dibawa. Uang saja yang gepokan, yang koperan itu tidak akan dibawa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan ini diingatkan dengan nasihat kematian itu sebetulnya bukan kita harus takut ya. Jadi jangan takut dengan kematian. Jadi ada satu ungkapan ulama itu yang mengatakan begini ya. Hidup itu sebenarnya singkat Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terpedaya dengan dunia. Kenapa? Karena hidup itu diawali dari membuka mata dan berakhir dengan menutup mata ya. Bukan kematian yang kutakuti, tetapi bekal yang tidak mencukupi. Nah, hidup itu isyaratnya berawal dari membuka mata dan berakhir dengan menutup mata. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya hidup kita itu kalau di sisi Allah ya, dalam pandangan Allah, kalamhil basar. Hidup kita itu di sisi Allah cepat sekali, seperti kedipan mata, singkat cepat. Bahkan Nabi pun sering dalam hadis-hadisnya, kita itu seperti orang yang istadalla tahta syajarah. Ya, kita itu seperti orang yang bepergian ya, kemudian bernaung di bawah pohon yang rindang. Nah, pohon yang rindang itu Bapak Ibu adalah dunia kita ya. Dunia kita yang kita nikmati, yang kita itu senang, suka ya di dalamnya. Sebentar ya. Nah, kemudian habis itu apa? Kita berteduh. Kan berteduh itu tidak ada yang selamanya ya Pak ya. Kita ngiyup ya. Dari perjalanan kita kan tidak mungkin di rest area terus ya Pak ya. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Maka kita tsumma roha wa taroka. Maka setelah kita istirahat, kita tinggalkan, kemudian kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi dunia itu tidak berhenti di dunia, hidup kita itu tidak berhenti di dunia, harus kita lanjutkan. Nah, hayatud dunya qasirah. Jadi kehidupan dunia itu betul-betul singkat Bapak Ibu. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang benar-benar memahami hakikat kehidupannya Pak. Nah, cuman sedikit sekali orang yang memahami hakikat kehidupannya. Karena apa Pak, Bu? Karena tadi gurur bid dunya ya, tertipu dengan urusan dunia ya. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu karena saya belajar di pesantren lama, kemudian belajar di sekolah Arab juga lama ya. Tetapi yang benar-benar saya syukuri lagi itu
teori saya atau ilmu-ilmu saya itu menjadi apa istilahnya itu menjadi matang, menjadi sempurna ya, itu ketika saya bekerja di rumah sakit, Pak. Ya, ketika saya bekerja di rumah sakit. Kenapa? Karena di sana itu banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan yang iman kepada yang gaib ya. Banyak sekali di rumah sakit itu, termasuk kematian. Nah, kematian juga ada macam-macam ya Bapak Ibu, ada yang husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kalau yang tidak di rumah sakit tidak tahu tuh bagaimana ciri yang husnul khotimah, yang su'ul khotimah ya. Kemudian kenapa yang sakaratul maut itu ada yang mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, ada yang tersenyum ya, ada juga yang histeris, ada juga yang teriak-teriak. Nah, itu benar-benar faktanya dikuatkan ketika saya bekerja di rumah sakit. Jadi mengecas keimanan saya dari ilmu yang kita peroleh itu, insya Allah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya sering dihadapkan di rumah sakit itu dengan hal-hal yang gaib Bapak Ibu, sehingga semakin menguatkan insya Allah iman kita ya. Nah, Bapak Ibu, walaupun ada kadang terjadi juga kepada sebagian petugas-petugas di rumah sakit, sebagaimana pepatah para ulama itu apa namanya itu, kasratul insas ya tudillu ihsas ya. Jadi kalau seandainya kasratul misas tudillu ihsas. Jadi kalau kita itu banyak interaksi ya, ada juga dokter-dokter kami itu yang tidak peka ya dengan hal-hal yang gaib, contohnya kematian ya. Tetap aja, contohnya mohon maaf, ada yang berbuat dolim, maksiat ya. Karena kadang di satu sisi orang itu ketika kasratul misas itu terlalu banyak interaksi, akhirnya apa? Tudillu ihsas ya. Tudillu ihsas, akhirnya kepekaan sensitivitasnya itu jadi kurang ya. Jadi tidak sedikit Pak dokter ya, padahal berhadapan terus dengan kematian, tapi dia tidak merasakan kepekaan terkait dengan akhirat ya Pak ya. Ada juga yang seperti itu. Nah jadi kadang memang ada juga yang seperti itu. Tapi alhamdulillah bagi kami Bapak Ibu ketika di rumah sakit itu ngecas keimanan ya, karena saking banyaknya dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang aneh ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi semoga nasihat kematian ini menjadi nasihat yang terbaik untuk kita semua, sehingga kita tidak menunda-nunda tobat ya. Kemudian kita juga terus memperbaiki diri kita dengan taubatan nasuha, dan juga kita menjadi semangat untuk beribadah. Dan yang terlebih lagi Bapak Ibu adalah wa qana'ahullahu bima atahu. Kita itu menjadi orang yang selalu mencukupkan diri terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah punya sifat qanaah, beres itu urusan dunianya tidak akan kena fitnah. Tapi kalau ketika hidup di dunia tamak ya, tamak itu bahasa Arab, tulisannya sama ya, tomak ya, diterjemahkan tamak ya. Tomak itu serakah. Tapi kalau orang sudah rakus, serakah terhadap urusan dunia, ya tadi ya 271 triliun aja kurang ya Pak ya, gitu ya misalnya, seperti itu. 1000 triliun saja kurang gitu ya Pak ya, seperti itu. Karena memang sifatnya dunia itu begitu Pak, Bu. Ya, Nabi bersabda, laulibni adam wadiyani min dahabin. Kalau seandainya kita itu punya satu gunung emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani, kita pasti akan menginginkan untuk bisa mendapatkan gunung emas yang kedua. Terus setelah punya gunung emas yang kedua, ketiga, keempat terus ya. Di Indonesia ada nggak Pak yang kayak gitu Pak? Ada ya, yang asetnya itu sampai ribuan triliun ada ya, yang ratusan triliun banyak Pak. Padahal hakikatnya rezeki kita itu apa Pak kata Nabi? Apa yang kita makan sampai jadi kotoran, itu baru rezeki kita. Yang kedua apa? Apa yang kita gunakan, yang kita pakai sampai usang, itu baru rezeki kita. Kemudian apa yang kita sedekahkan, dan itu yang akan menjadi kekal abadi di akhirat. Itu rezeki kita yang sesungguhnya. Adapun yang lain-lain tadi, kelebihan-kelebihannya, itu hanya aksesoris dunia saja ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka diingatkan di surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti za'iqah. Za'iqah itu apa artinya? Dari kata dhaqa yadhuqu, artinya merasa. Seperti kita merasakan makanan. Ini apa namanya? Jeruk, rasanya apa Pak? Buka dong Pak. Ya, jangan dilihat saja dibuka, santai mawon ngajinya. Jeruk rasanya pripun Pak? Ya, manis, agak kecut-kecut ya, asam-asam ya. Ibu, kalau manggis rasanya gimana Bu?
Manis juga, ada kecutnya nggak? Nah, kadang ada sepetnya ya Bu ya. Kan kita bisa merasakan. Nah, besok juga kita akan pada saatnya Bapak Ibu kita itu akan benar-benar merasakan yang namanya kematian. Tahu bagaimana Pak rasanya kematian? Nabi bersabda itu seperti 300 pedang mencincang ya. Nah, itu. Jadi kalau seandainya Allah itu tidak memberikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad, kita berat Pak. Ya. Namun sekali lagi kita tidak perlu kita takut dengan kematian Bapak Ibu ya. Tetapi yang harus kita khawatirkan adalah bekal yang tidak mencukupi. Nah, maka semoga ketika kita membahas ini itu kita semakin semangat lagi ibadah dan tidak hanya semangatnya terkait urusan dunia saja ya. Nah, jadi semua kita pasti akan merasakan mati. Entah kapan ya Pak ya. Bisa yang sepuh ya, bisa yang masih muda ya, bisa masih anak-anak ya. Bisa saya dulu, bisa Bapak dulu atau Ibu dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau duluan nggak apa-apa, saya belakangan. Ya. Jadi tidak harus selalu yang sepuh ya, Pak Surono ya sesepuh kita ini. Sahabat saya Pak Surono ini. Masya Allah. Jadi belum tentu contohnya saya belum beruban, Pak Surono sudah beruban ya. Belum tentu yang beruban duluan Pak ya. Malah biasanya mohon maaf Pak, fakta-fakta di rumah sakit yang belum beruban rata-rata lebih duluan meninggal dunia. Ya. Jadi jangan kepedean Bapak Ibu ya. Ya, karena dalam penelitian juga orang-orang yang beruban itu potensi umur panjangnya lebih luas, lebih panjang ya, daripada yang tidak beruban. Saya ini mau besok 38 ya. Ini belum ada uban satu pun saya takut Bapak Ibu ya gitu. Takut umur saya nggak panjang. Kalau Bapak Ibu bersyukur ya, yang beruban yang bersyukur ya. Makanya dalam Islam itu uban haram hukumnya dicabut ya, tidak boleh Pak. Itu ada hikmahnya, ada kajian ilmiahnya ya, subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disabdakan Nabi terkait dengan tema kita ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah ataupun yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda ya, bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut ya. Bahwa orang yang cerdas itu sesungguhnya adalah siapa Bapak Ibu? Man dana nafsahu, orang yang rendah hati ya. Walaupun di sini tuh nafsun itu artinya diri, tapi pemaknaan dalam ilmu bahasa Indonesia itu adalah apa? Rendah hati di hadapan sesama manusia. Kalau merendahkan diri kita hanya boleh di hadapan Allah. Tidak boleh kita merendahkan diri kita di hadapan sesama manusia. Itu artinya mohon maaf menghambakan diri kepada sesama manusia atau makhluk. Itu yang disebut dengan syirik Bapak Ibu. Hati-hati ya. Jadi tidak boleh kita tadallul merendahkan diri kita di hadapan sesama manusia. Sama ya, Allah menciptakan itu walaisa dzakaru kal unsa, Allah menciptakan sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu yang bertakwa saja, bukan karena pangkat, jabatan, gelar, kekayaan ya. Tidak boleh kita merendahkan diri kita di hadapan sesama manusia, tapi hanya di hadapan Allah. Tapi kalau merendahkan hati itu wajib, Pak. Itu suatu kemuliaan ya. Ada di sini pimpinannya, contohnya itu low profile kalau bahasa kita ya Pak ya. Nah itulah yang disebut rendah hati, yang zuhud. Biasanya dicintai oleh pegawainya, oleh stafnya ya, dicintai oleh orang-orang. Jadi orang-orang yang tadi low profile, orang yang rendah hati, biasanya dicintai oleh kebanyakan manusia. Izhad fi dunya yuhibbukallah washad fi ma indan nas yuhibbukan nas ya. Berlaku zuhudlah kepada Allah, maka Allah cinta kepadanya, dan berlaku zuhud dia kepada sesama manusia, maka orang-orang manusia akan cinta juga ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu yang paling pintar itu adalah yang pertama disebut Nabi, orang yang rendah hati ya. Kemudian yang kedua yang rendah hati itu kebalikannya yang tidak sombong Bapak Ibu. Berarti yang tidak sombong itu mereka adalah orang yang cerdas. Kemudian yang kedua kata Nabi wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas di dunia itu orang adalah yang dia itu senantiasa mempersiapkan amal untuk kematiannya. Ayo Pak, Bu, siapkan Bu. Pak, siapkan apa? Ini 2025 mumpung awal ya. Ayo Pak, kita hitung-hitung lagi. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita saat ini, hitung-hitung sebelum kita dihisab. Wazinu, timbang-timbang amal-amal kita sekarang ya, sebelum nanti kita
qabla an tuzanu, sebelum kita nanti akan ditimbang, Pak, ya. Karena dekat, Pak, Bu. Timbangan itu dekat, penghisaban itu dekat, ya. Dan itu pasti mutlak. Inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisabahum, ya. Surat Al-Ghasyiyah terakhir itu begitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ayo Pak, mumpung di 2025 ini baru masuk, ya. Karena belum tentu, Pak, Bu, ya, kita itu bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang 2026. Tahu nggak, Pak, Bu? Sekarang itu para penghuni kubur, mereka itu sedang menjerit-jerit, Pak, menangis berdarah-darah, mereka itu menjerit teriak-teriak karena nyesal sekarang. Silakan buka surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11, ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang para penghuni kubur itu dia itu teriak-teriak, ya. Karena apa? Bukan karena dihukum, Pak, bukan karena diazab, Bu, ya. Tetapi karena mereka itu menyesal, ya. Menyesal karena satu kesalahannya. Apa kesalahannya, Bapak Ibu? Kesalahannya adalah sama seperti kita sekarang ini nih, ya. Kesalahannya sama, Pak. Apa kesalahannya? Orang-orang yang sedang menjadi ahli kubur sekarang itu, kesalahannya sama seperti kita sekarang, yang menganggap bahwa besok itu kita itu akan masih hidup, Pak. Maka ini kesalahan fatal kalau kita itu punya tadi, ya, anggapan, keyakinan bahwa kita itu besok akan masih hidup. Karena akhirnya ternyata mereka itu, Pak, ngapunten, ya, di jalan Solo tempat saya bekerja, Bapak Ibu, itu sehari rata-rata yang kecelakaan itu masuk rumah sakit saya tok, padahal di sana ada Bayangkara, ada Pantirini, ada lain-lainnya, ya, ada Hermina. Itu Masya Allah, Pak, di tempat kami itu rata-rata 7, Pak, 5 sampai 7 yang masuk rumah sakit saya, ya. Kondisi yang meninggal itu 30%-nya itu rata-rata meninggal, Pak. Jadi 1-2 setiap hari itu yang kecelakaan lalu lintas itu meninggal dunia, ya, Pak, ya. Mereka menganggap bahwa nanti gajian, ternyata belum sampai gajian meninggal dunia, ya, Pak, ya. Contohnya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Kenapa? Menyesal karena satu kesalahan kita yang kita lakukan seperti sekarang ini, menganggap bahwa besok itu kita akan masih hidup, Pak, ya. Itu kesalahan semua para penghuni kubur, ya, Pak, ya. Maka kita memang perlu menjadi orang yang cerdas, Pak, ya. Yaitu orang yang senantiasa mempersiapkan untuk kematiannya. Apa, Pak, yang bisa kita persiapkan? Mudah, Pak. Sampai Nabi itu mengingatkan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, ya. Kita itu bisa, Pak, menghindarkan diri kita dari neraka, menyelamatkan kita dari neraka, walaupun cuman kita punya modal separuh biji korma. Bisa kita itu menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka, dari beratnya kematian, ya, dari beratnya hari penghisaban, ya. Nah, contohnya Bapak punya apa ini namanya, Pak? Jeruk, ya. Saya buka gini, Pak, ya. Saya buka. Ini bukan saya makan, nanti makan, ya, Pak, ya. Ya, Pak, Bu, ini jeruk itu. Dengan jeruk saja Bapak bisa beramal. Punya 1 jeruk, Bapak kupas separuh, ya. Saya praktekkan, kalau nggak praktekkan nggak afdol, ya. Nah, saya serahkan ke Bapak, ya. Pak, ini mohon diterima. Bismillah, ya, Pak, ya. Nah, Nabi mengatakan begitu, mencontohkan, ya. Ittaqun nar, ya. Ya, jadi kita itu Bapak Ibu jauhkan diri kita dari neraka, walaupun kita hanya dengan apa? Punya modal dengan separuh butir korma, Pak, ya. Jadi kita satu untuk kita makan, satunya untuk kita sodakokan, Bapak Ibu. Artinya jangan kita menganggap, wah, kita itu kalau untuk urusan akhirat berat-berat, Bapak Ibu. Tidak, Pak, ya. Badiru bil a'mal, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segeralah pokoknya beramal apapun amalnya. Dan Nabi mengingatkan kepada kita di dalam hadis Tirmizi itu, aktsiru bidzikri hadimil ladat, ya. Ini, perbanyaklah kita itu mengingat sang perenggut kenikmatan, Pak, yaitu kematian. Nah, kita bisa makan enak itu, Pak, ngapunten, ya. Ya karena kita sehat, Pak, ya. Tapi kalau sebelum mati, ya, contohnya sakit, Pak, ya. Itu sakit itu makanan segar dan semanis ini itu sudah tidak nikmat, Pak. Jangankan sudah meninggal dunia, ya, atau pas mati, sakit saja itu sudah tidak bisa menikmatinya, ya. Maka saya pernah menyampaikan di Masjid Salahuddin di sana, ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah ada pertanda, contohnya seseorang itu nggak nafsu makan, ya, Pak, itu sudah pertanda ajal, Pak. Ya, jadi saya cek nanti habis nggak ini snacknya, ya.
Ya, Pak. Ya, kalau nggak doyan makan ya itu pertanda itu, Pak. Ya. Jadi saya tuh gampang, Pak, untuk bisa membedakan pasien yang masuk ke rumah sakit, kemudian dia itu akan sehat atau akan meninggal dunia, gampang, Pak. Nggak usah pakai alat-alat CT scan apa-apa. Kita itu sudah hatam, Pak, untuk identifikasinya. Cukup perhatikan aja 5 tanda ini. Pertama adalah masalah makan. Nah, kalau pasien masuk nggak mau makan, makan muntah lagi, paling 2 minggu paling lama, Pak, gitu. Iya. Itu sudah apa ya, gimana kita mau sehat, makan aja nggak ada yang masuk ya. Kita itu bisa sehat bisa hidup itu karena makan juga ya. Saya pernah lihat di YouTube manusia bernapas dengan, kata anak-anak, izin Allah, Pak, gitu ya. Ya benar gitu ya, dengan izin Allah, tapi wasilahnya oksigen ya, kita hidup dengan makanan ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, itu contohnya ya, makan. Kemudian apa Bapak Ibu, kalau ada yang sakit itu kemudian pertanda-pertandanya itu tadi nggak mau makan, terus matanya kosong, Pak ya. Tahu matanya kosong, Pak? Kayak pengajian sudah lewat 40 menit biasanya kosong lamanya. Ya. Itu yang kosong-kosong Bapak Ibu gampang ya, mandang saja. Kalau seandainya ada kontaknya dengan kita itu ya, ada chemistry-nya, ada interaktifnya, itu berarti sehat, dia akan sehat. Tapi kalau sudah kosong, dipandang itu kayak orang yang melamun, kayak orang yang bingung, itu nggak lama pasien-pasien gitu ya. Terus yang ketiga, kalau suka merasakan panas ya, panas terus, sudah ada AC, minta bawain kipas angin, udah di kipas angin di depan mukanya, tetap masih panas, sampai buka baju, sampai guling-guling di lantai, bahkan sampai kum-kum di dalam kamar mandi, Bapak Ibu ya. Itu yang model-model kayak gitu, tanda-tandanya biasanya nggak lama. Ini sudah AC-nya berapa PK ini ya? Ya, itu masih dingin, masih sumuk, hati-hati ya Pak. Ya, gitu. Jadi yang sering sumuan itu harus hati-hati ya Pak. Ya, gitu. Jadi tandanya kalau mesin itu overheat ya Pak. Kalau udah overheat kan meledak Pak ya. Nah, begitu juga aliran darah kita kalau udah pecah itu saking tensinya. Makanya tensi diperiksa terus Pak ya. Tensi itu jangan sampai kita kecolongan. Kadang orang makan seenaknya, tahu-tahu tensi mundak ke dhuwur, meledak, pembuluh darah, pembuluh otak pecah, stroke ya, meninggal dunia. Hati-hati. Nah itu Bapak Ibu ciri-ciri ini ya. Terus yang keempat itu kalau diajak ngobrol biasanya tidak nyambung Pak ya. Ya contoh kayak saya nanya, Pak sudah sholat belum gitu ya, terus nggak nyambung, nggak dijawab ya Pak ya, biasanya kayak gitu pasien-pasien itu Pak. Terus, gimana kabarnya, ada yang sakit nggak Pak, nggak dijawab, atau ngomongnya itu yang lain-lain ya. Anak Bapak gimana kabarnya, malah nyeritain anaknya gitu ya. Yang nggak nyambung kayak gitu ya, seperti kalau keadaan kita di bulan tua ya gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kemudian kata Nabi SAW, selain itu terakhir hadisnya Bapak Ibu ya, untuk menguatkan. Jadi dari Abdullah bin Umar bahwa bercerita, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansor mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah ya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal, seorang mukmin yang paling afdal itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab ya, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan lagi, bertanya lagi, fa ayul mu'minina aqyas, dan siapa orang mukmin itu yang paling cerdas ya? Jawabannya kata Nabi bukan profesor Pak ya, bukan dokter, bukan ilmuwan atau para ulama ya, bukan. Tetapi kata Nabi apa? Aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah yang cerdas itu yang paling banyak selalu ingat mati. Jadi motivasi kehidupannya itu untuk mati ya. Kemudian apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang-orang yang mempersiapkan bekal terbaik untuk hari esoknya atau kematiannya ya. Jadi Bapak Ibu perlu kita untuk sering mengingat-ingat kematian ya, tapi bukan melahirkan ketakutan ya, karena percuma Pak kita mau menghindari dari sakitnya kematian, bisa nggak Pak? Al-Jumu'ah ayat 8 ya, katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kemana saja kalian itu mau lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, maut itu pasti menjemput ya. Walaupun kita berlindung di dalam gua pindul Pak ya, tetap aja Bapak Ibu maut itu. Ainama takunu yudrikumul maut ya.
Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kita berlindung, bersembunyi di balik tembok benteng yang kokoh, tetap ya kita pasti akan didapati oleh kematian. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya karena keterbatasan waktu ya, maka tadi kenapa kita itu harus mengingat kematian ya. Kemudian Imam Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, "Man aktsara dzikral maut akrama bitalatin." Siapa yang sering mengingat kematian, maka Allah akan muliakan dengan 3 ya. Yang pertama apa? Ta'jilut taubat. Dia akan selalu menyegerakan tobat, Pak. Jadi orang yang senang istighfar, senang memperbaiki diri, berarti karena mereka sering ingat kematian. Ini suatu kemuliaan ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, wa qana'atul qalbi, dan punya hati yang selalu puas, bersyukur, nerimo ing pandum, qanaah. Nah, orang yang paling kaya itu sebetulnya di dunia yang qanaah. Kata Nabi, hadza kanzun la yanfad. Itu adalah harta yang tidak ada habisnya, qanaah itu, Pak ya. Jadi orang yang tadi ingat mati, dia akan selalu merasa puas, bersyukur, Pak, menerima. Alhamdulillah gaji kita per bulan 25 juta, ya kita syukuri, Pak ya. Itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga apa? Wa nasyatul ibadah. Ya, orang yang ingat kematian itu pasti semangat ibadah, nggak mungkin Pak kendor. Nah, kalau kita futur, kendor, nggak mau ngamal-ngamal yang sunnah, kadang yang wajib juga asal-asalan, kurang fokus, kurang serius. Nah, karena kita jarang diingatkan dengan kematian. Makanya kalau sudah kondisi lemes, nggak semangat Bapak Ibu, gampang Pak, mari ikut ke rumah sakit saya Bapak Ibu, ke ruang jenazah, yuk. Ya gitu ya. Atau kalau takut ke ruang jenazah, ya sering berkunjung aja ke rumah sakit. Kita saksikan orang-orang yang sedang sakit ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, waman nasyal maut, dan barang siapa yang dia itu melupakan kematiannya ya, tidak ingat mati, tidak pernah mau ingat mati ya. Kemudian ujila bi thalathatin ya, maka dia pun akan diberikan hukuman dengan 3 hal ya. Apa yang pertama hukumannya? Taswifut taubah. Ini bentuk hukuman Bu ya Pak. Apa taswifut taubah itu? Dia akan menunda-nunda tobat. Hati-hati kalau kita menunda-nunda tobat itu istidraj, hukuman dari Allah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tunda-tunda tobat ya, itu hukuman ya. Bukan Allah membiarkan, tapi itu hukuman ya. Hukuman dari Allah, ngeri ya. Kemudian yang berikutnya watar kurido bil kafaf ya. Tarku ridho bil kafaf itu artinya adalah dia tidak ridho dengan keadaannya ya. Tidak ridho dengan keadaannya, kondisinya, posisinya, segala sesuatunya tidak ridho ya. Terhadap apa yang sudah Allah berikan dan Allah takdirkan. Kemudian hukuman yang ketiga bagi orang yang tidak pernah ingat kematian adalah watakasul fil ibadah ya, dan juga akan malas dalam beribadah. Bapak Ibu, paling bagus untuk kita ingat kematian itu adalah pas tidur Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tidur nyenyak, tahu-tahu sepertiga malam terakhir itu terbangun karena ingat mati. Sering nggak Pak kedengaran merasa gitu? Saya kalau sudah lagi tidur enak-enak, terus tiba-tiba kayak ingat mati gitu, kayak kita itu akan dicabut nyawa, itu udah nggak bisa tidur lagi saya Pak. Saya bersyukur gitu ya ketika sudah ada perasaan itu, jadi bisa tahajud dan rasa ngantuk itu hilang. Akhirnya kita gaspol untuk tahajud ya, kita gaspol untuk istighfar, kita gaspol untuk ibadah, walaupun itu di waktu istirahat ya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi perbanyak mengingat Sang Perenggut, segala kenikmatan yang pasti akan kita rasakan ya. Misteri ya, kematian adalah suatu misteri, maka oleh karena itu kita jangan spekulasi Bapak Ibu. Yang paling aman itu adalah kita sekarang itu mempersiapkan diri dengan amal-amal yang kecil boleh Bapak Ibu. Contohnya tadi, walaupun kita punya satu biji jeruk ya, udah kita bagi, kata Nabi SAW. Idza asbahta fala tantadiri sobah ya. Idza asbahta fala tantadiri masa. Siapkan kematian kita itu, jangan nunggu-nunggu. Kalau sudah datang pagi hari, jangan kau tunggu datangnya sore hari. Fa idza amsayta fala tantadiri sobah. Kalau sudah masuk sore hari seperti sekarang Pak, jangan tunggu-tunggu besok pagi, segera saja beramal ya. Itu saja Bapak Ibu, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf bila banyak khilaf, salah dan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.